101.7 Suara Gama FM Jogja. Niki Syakila nemenin kamu di Sunset Drive Akademia Jogja. Tapi nih di sore-sore abis hujan gini, alhamdulillah Kila gak jadi menggalau sendirian Akademia Jogja, karena Kila ditemenin sama teman-temannya Kila nih dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Halo, selamat sore. Halo, sore Mbak Kila. Aduh, ini nih dari BPJS Kesehatan Cabang Sleman atau paduan suara ya. Manis sekali suaranya. Boleh kenalan dulu mungkin kakak-kakak aku nih. Baik Mbak Kila, selamat sore pendengar Suara Gama semuanya. Semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan saya Novi Sapti Suryaratri, biasa dipanggil Novi dari RO atau Relationship Officer dari kantor cabang Sleman. Oke, Relationship Officer. Oke deh. Satunya nih siapa nih yang gak kalah manis? Weh. Oke, sore semuanya. Perkenalkan saya Rizky Aulia Hasim atau biasa dipanggil Kiki. Masih sama juga dari bagian Relationship Officer BPJS Kesehatan Cabang Sleman. Oke, jadi aku bersama Mbak Kiki dan Mbak Novi. Yeah. Oke, Mbak Kiki, Mbak Novi ini pasti banyak banget ya di Akademia Jogja, nama pendengar kita itu tuh banyak banget mungkin yang kayak baru pindah ke Jogja gitu ya Mbak ya. Terus kayak gimana nih cara pindah vaskesnya atau gimana gitu kan. Mungkin pada bingung soal gimana cara aku pakai BPJS Kesehatan nih ya, tapi di kota lain selain sama bareng sama orang tuaku kemarin. Banyak kan kayak gitu kan pasti kan. Karena di Jogja ini kebanyakan perantau gitu ya. Nah, mungkin aku ini buat awal-awal kayaknya aku mau nanya dulu deh ini. Ini kan sebenarnya banyak istilah-istilah yang mungkin ya aku tahu sih, cuman mungkin ada yang nggak tahu gitu ya. Kayak JKN itu apa mungkin, terus BPJS Kesehatan tuh apakah siapanya JKN lah, JKN itu siapanya BPJS Kesehatan, terus KIS itu apa gitu tuh, Askes apa segala macam banyak deh ya pokoknya. Mungkin dari BPJS Kesehatan dulu nih, silakan. Baik Mbak Kila, terima kasih untuk menyamakan persepsi kepada semua pendengar Suara Gama bahwa JKN itu adalah nama programnya, Jaminan Kesehatan Nasional. Sedangkan BPJS Kesehatan adalah badan penyelenggaranya untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan. Sedangkan KIS atau Kartu Indonesia Sehat adalah produknya dari kami. Jadi untuk yang Askes, kemudian dulunya ada Jamkesmas itu, kemudian ada KIS yang saat ini itu semuanya masuknya ke dalam Kartu Indonesia Sehat yang dikelola oleh BPJS Kesehatan. Jadi sama. Sekarang adalah istilahnya adalah KIS, Kartu Indonesia Sehat. Oke, ya. Udah digabung semuanya Sudah ya digabung. jadi KIS nih ya. Ini sebagai doa juga ya biar Indonesia semakin sehat gitu ya. Jadi untuk KIS itu tidak hanya untuk yang PBI kan. Dulu kan kalau KIS itu Kartu Indonesia Sehat kan untuk yang segmen PBI. Untuk saat ini sudah dilebur. Jadi sekarang semua segmen adalah namanya Kartu Indonesia Sehat. Oke, gitu. jadi udah digabung semuanya gitu ya biar sama semuanya betul. gitu ya. Iya. Biar general gitu. Oke deh, berarti itu Akademia Jogja. But anyway, kalau misalnya kamu pengen tanya-tanya juga boleh ya kasih tahu ke Kila dan mbak-mbak cantik-cantik ini dari BPJS Kesehatan Sleman di 0811 250 1017 Akademia Jogja. Dan sekarang mungkin kalau misalkan Akademia Jogja udah follow Instagramnya Suara Gama FM, mereka udah pada tahu nih Mbak, kalau misalnya kita bakal ngomongin soal alur dan prosedur pendaftaran badan usaha ke BPJS Kesehatan gitu ya. Nah, karena kita mau ngomongin itu, mungkin dimulai dari aku nanya dulu syaratnya kali ya. Syaratnya tuh apa aja sih Mbak yang harus dipenuhi kalau misalkan si pemberi kerja nih mau daftarin pekerjanya ke program JKN ini? Gimana tuh? Baik. Untuk pendaftaran untuk alur dan prosedurnya mungkin untuk syaratnya syarat terlebih dahulu. Jadi untuk registrasi badan usaha di sini diperuntukkan bagi pemberi kerja yang memiliki usaha tentunya Mbak Kila, memiliki usaha kemudian memiliki pekerja, dan di mana pekerja itu mendapatkan upah. Nah, itu yang dinamakan pekerja penerima upah swasta. Syaratnya apa ketika pemberi kerja ini akan mendaftarkan pekerjanya ke dalam program JKN? Tentunya ada nomor induk berusaha, karena kan pasti kalau ada usaha pasti ada legalitasnya. Betul, ya Mbak Kila ya. Betul. Namanya adalah NIB atau nomor induk berusaha. Yang kedua adalah NPWP yang dikeluarkan dari kantor pajak. Nah, itu bisa NPWP perorangan ataupun NPWP badan. Oke, betul. Dimana kalau NPWP perorangan itu biasanya untuk badan usaha mikro. Itu kan badan usaha kan ada beberapa
beberapa klasifikasi. Masih ada CV gitu ya. mau bentuknya dari badan usaha mikro, Betul. kecil, menengah, besar, PT, CV, yayasan gitu kan Oke. ya. Kemudian nanti mengisi formulir registrasi. Nah, satu form registrasi itu untuk kolektif nanti untuk seluruh pekerja yang ada di dalam badan usaha tersebut. Oh, semuanya nih Semuanya ikut ya? ikut, termasuk dengan anggota keluarga. Oh gitu, anggota Ya, keluarga pekerjanya pekerja masing-masing? masing-masing juga ikut. Semuanya ke cover ya berarti ya? Oke, kemudian nanti mengisi formulir penunjukan PIC badan usaha. Itu nanti PIC ini akan berhubungan langsung dengan kami di RO di BPJS Kesehatan supaya memudahkan komunikasi aja, Mbak. Biasanya HR ya, Iya. yang berhubungan Iya, langsung Iya, nih ya betul. kan? Oke. Kemudian tentunya data pekerja, Mbak Kila. Data pekerja yang akan didaftarkan ke dalam program JKN itu harus dipenuhi juga. Data pekerja nih ya, berarti data pekerja itu meliputi apa aja nih Mbak? Meliputi ada NIK, kemudian ada gaji dan upah, ada fasilitas kesehatan. Oke. Kemudian ada nomor HP, nomor email, alamat email seperti Oke. itu nanti bisa disertakan dalam format 35 yang kami sediakan gitu Oh Mbak gitu, Kila. jadi si badan usahanya ini, HR-nya nih ya ceritanya, itu ngisi formulirnya yang sudah disediakan sama dari BPJS Kesehatan Iya, Sleman betul. gitu ya. Oke. Jadi ya ibaratnya tinggal ngisi-ngisi formulir aja ya, Iya. gampang Tinggal aja ya. melengkapi aja. Heeh ya. Tapi ya syaratnya itu tadi udah punya nomor induk berusaha gitu. Soalnya kan banyak ya di Jogja tuh menurutku banyak banget pengusaha sih ya Mbak ya nggak betul. sih? Kayak Iya. baru buka coffee shop lah, Iya. baru buka agensi nih sekarang kayak gitu-gitu kan, Iya, bener kan? betul. Iya, jadi kayak ya harus legalitasnya dulu dipenuhi baru bisa daftar nih ya. Mendaftarkan. Oke, terus prosedur pendaftaran untuk badan usaha tadi ya udah ya? Prosedur, nanti mungkin badan usaha dari tadi PIC atau HRD-nya Iya, bisa datang ke kami untuk menyampaikan dokumen-dokumennya. Selanjutnya nanti kami akan buatkan entitas atau rumahnya gitu untuk memasukkan atau melakukan pengentrian untuk pekerja-pekerja tadi. Oke. Melaluinya adalah nanti setelah sudah kami daftarkan untuk entitasnya, kemudian kami terbitkan user password EDABU. EDABU tuh apa tuh? EDABU ini adalah elektronik data badan usaha. Oh, Jadi wow. nanti sebuah tools untuk para PIC mengentrikan mutasi tambah kurangnya ada di dalam aplikasi EDABU. Jadi Oh, tidak ini perlu aplikasi datang, ya? Iya, tidak aplikasi perlu perusahaan. datang ke kantor untuk menyerahkan mutasinya atau menambahkan karyawan, cukup melalui aplikasi EDABU. Canggih ya. Wah, dari aplikasi EDABU ini ya. Iya. Jadi si HRD-nya nggak perlu datang tiap bulan entry gitu ya. betul. Cuma datang sekali aja berarti Sekali ya. aja. Sekali aja, dan itu juga untuk menyerahkan formulir-formulir itu kah atau gimana yang tadi? Iya, biasanya kalau misalnya sudah siap dengan dokumennya, ketika HRD itu datang ke kantor langsung kita terima. Oke. Tapi kita juga bisa dengan sistem telemarketing, artinya kita biasanya komunikasi melalui WA atau email. Oh gitu, Iya, bisa juga. bisa Sebenarnya juga. nggak perlu datang juga bisa ya? Bisa Mbak Gila. Oh, Iya. Oke, karena lebih simpel kalau kayak Iya. gitu. Misal di awal telepon, Iya, nanya dulu nih kayak betul. gini, terus dikirimin sama mbaknya formulir-formulirnya ini, syaratnya ini, terus tinggal dikirim balik lagi Betul, gitu ya. iya. Wow, so easy. Gampang ya sebenarnya ya. Nah, tapi ini mungkin kan tadi ada level-levelnya ya untuk Iya. badan usaha ya, kayak ya ada yang mikro, ada Iya. yang CV, ada yang apa segala macam gitulah ya. Nah, tapi ini berarti ada kelas-kelasnya dan pasti iurannya juga beda-beda kan ya. Iya. Mbak, boleh nggak di-spill kelasnya ada apa aja, terus iurannya masing-masing berapa aja, boleh silahkan. Oke, jadi kalau untuk yang segmen badan usaha ini ya, terutama bedanya sama yang mandiri, nanti dia perhitungan preminya itu dari upah pekerja yang dilaporkan. Oh, masing-masing bekerja berarti? Iya, jadi nanti prosentasenya itu 4% dari perusahaan, kemudian 1% dari upah pekerjanya. Oh. Jadi nanti dari 1% upah pekerja ini sendiri nanti juga udah bisa untuk pekerja sendiri, pasangan, kemudian sampai dengan 3 orang anak. Oh, wow. Iya, bedanya 1% doang nih Iya, padahal. 1% aja dari upah yang dilaporkan. Bedanya sama yang mandiri kan, kalau mandiri dia per jiwa per bulan. Iya, coy. Iya, jadi kalau untuk yang segmen perusahaan dia dari 1% aja udah bisa untuk pekerja sendiri, pasangan sampai 3 orang anak. Wait, tapi berarti ini kan 4% perusahaan, Iya. 1% Upah pekerja. Berarti dipotongnya itu Iya, yang cuma 1% dipotongnya. nih. 4%-nya berarti dibayarin sama perusahaannya. Betul. Oh, wow.
Oh gitu. Iya. baru tahu. Oke. Terus boleh Jadi lanjut. nanti untuk hak kelasnya juga dapatnya sesuai sama upah yang dilaporkan. Jadi kalau untuk upah pekerja yang kan kita pakainya batas bawahnya itu kan UMK tahun berjalan ya. Jadi kalau untuk upah yang masih di UMK sampai dengan 4 juta itu nanti hak kelasnya masih di kelas 2. Kelas 2. Kalau nanti udah upah di atas 4 juta sampai 12 juta nanti hak kelasnya di kelas 1. Oke. Jadi nggak ada kelas 3 kalau untuk Iya yang loh, segmen baru perusahaan. aku mau nanya ini. Iya, nggak ada kelas 3, emang nggak ada. Oh nggak ada kelas 3. Kok lebih spesial sih ini? Iya, ini untuk apresiasi juga untuk ke perusahaan juga sih. Jadi kan memang ada segmennya sendiri. Jadi untuk gitu. segmen yang perusahaan, untuk yang yang utamanya udah aktif bekerja ya di perusahaan. Jadi untuk perusahaan juga kewajibannya mendaftarkan semua pekerjanya nih yang udah masuk di perusahaan, kewajibannya ikut perusahaan. Itu juga untuk pekerjanya lebih murah banget. Iya dong. Iya. Tapi wait, berarti ini program baru ya dari BPJS Kesehatan atau gimana nih? Udah program lama sih. Jadi Udah memang program ada lama? segmennya, iya. Jadi segmennya itu kan ada yang mandiri, ada yang badan usaha ini, atau ada yang ASN TNI Polri. Jadi kalau untuk yang badan usaha sendiri ini, maksudnya yang pekerja itu nanti porsinya dari upah. Memang beda dengan yang segmen mandiri. Tapi berarti perusahaan, tapi beberapa tuh ada juga yang masih pakai yang mandiri ya? Berarti iya nggak sih? Mungkin masih ada yang belum mendaftarkan ya, tapi kewajibannya memang didaftarkannya jadi segmen yang badan usaha. Jadi mungkin masih ada juga perusahaan-perusahaan di Jogja atau di Sleman ya khususnya. Betul. Itu yang belum mendaftarkan si perusahaan ini dalam bentuknya yang segmen badan usaha BPJS-nya gitu. Jadi karyawannya masih dipotong 20%. Ya nggak sih? Masih Berapa bayar persen sih kalau sendiri, mandiri? Kalau mandiri kan dia Perorangan jiwa, iya, ya? perorangan, masih bayar sendiri. Oke. Kalau mandiri kelas 2 aja itu 1 jiwanya 100.000 per Coy, bulan. itu Iya. kan. Tapi kan mandiri masih bisa dapat kelas 3 ya kan? Iya, tapi kalau dia udah bekerja kan harusnya dia nggak dapat Harusnya kelas dapat 3. 2, iya bener. Kan minimal kita aja semua kelas bekerja 2. ya Mbak Iya. ya? Minimal Iya banget kan? dapat kelas 2. Oke, harusnya itu apresiasi sebagai kita yang kerja sakit kan? Jadi harusnya Kerja cuma tipes. dipotong 1%. Iya. Betul itu. Aduh, ayo Badan Usaha Sleman yuk, daftarin ya. Jadi iurannya kayak gitu ya. Iya, itu tergantung iurannya, tergantung upah yang dilaporkan. tergantung upah yang dilaporkan, tapi dari kantor itu aja berarti ya. Iya. Kayak misal ya oke. Tapi kalau freelancer gitu gimana, Mbak? Nah, ini pertanyaan pribadi. Oke, itu nanti bisa dilihat juga dia maksudnya freelancernya cuma kayak per panggilan per proyek atau kayak misalnya ada masa kontraknya sendiri per 3 bulanan atau ada kelas-kelasnya masing-masing atau juga ya. per 6 tahun itu nanti sesuai sama perusahaannya sih. Nanti kalau dia udah selesai kontraknya juga bisa dinonaktifin dari yang perusahaan. Jadi tetap didaftarkan selama dia masih nerima upah tuh dari perusahaan yang dia daftarin, yang ngasih upah. Jadi sebenarnya perusahaan tuh juga ini yang ikut di BPJS Kesehatan untuk badan usaha ini. Jadi bagi perusahaan tuh bisa mendaftarkan freelancernya mereka juga dong. Bisa. Oke, nggak cuma karyawan tetap. Iya. Tetap kan tuh. Jadi tetap kontrak PHL lah, freelancer itu tetap kewajibannya didaftar lewat perusahaan. Nanti kalau udah selesai ataupun yang tetap dia udah resign pensiun kan tetap harus dinonaktifin. Nah, itu kan nanti dari perusahaan tetap bisa melakukan penonaktifan sih. Oke, tapi mungkin nyambung dari sini dulu ya. Iya. Yang resign tadi tuh, misal resign terus berarti dinonaktifkan sama si bosnya nih ya, si HRD-nya. Tapi dia bisa ngelanjutin sendiri. Bisa. Nah, nanti kalau dia udah selesai tuh baru nanti ngelanjutinnya ke yang mandiri tadi, Lanjutinnya yang ke bayarnya per jiwa. mandiri. Iya. Bayarnya per jiwa tetap, tapi bisa upgrade sendiri. Misal aku udah bayar sendiri nih, aku udah Bisa. resign, aku pengen Bisa. kelas 1 gitu bisa. Bisa. Oke. Tapi nanti itu bukan bahasan kita ya. Oke, kita lanjut aja berarti. Tadi kan udah ngomongin soal iuran gitu ya. Nah, sekarang siapa aja nih berarti yang bisa didaftarin jadi tanggungan pekerja? Tapi ya semuanya tadi ya. Iya, itu udah pertanyaan aku. Kalau untuk yang ya tadi yang 1% itu yang bisa didaftarin buat perusahaan tuh pekerja yang sendiri. menerima upah, penerima upah ya. Kemudian kalau pekerja ini udah berkeluarga, nanti dia bisa menanggung pasangan sampai dengan 3 orang anak. Tapi berarti itu beneran cuma 1%-nya itu doang. Beneran. Nggak ya, misal aku punya suami, punya anak 1 gitu, itu 1%. Terus aku ngelahirin lagi nih 1, itu tetap 1% kan nambah? Tetap. Sumpah loh. Iya. Kaget, wow, terima kasih apresiasinya BPJS Kesehatan, wow.
Tambahan lagi Mbak Apa tuh? Gila. Kalau misalnya nih pekerja punya orang tua, Oh ya. kemudian punya mertua, kemudian dia kebetulan punya putra putri itu di atas 3, anak keempat dan seterusnya, itu juga bisa mendaftarkan sebagai anggota keluarga tambahan. Serius. Jumlahnya prosentasenya adalah 1% dari iuran yang tadi disampaikan atau dibayarkan. Tetap 1% juga. Iya, tambahannya 1%. Tadi kan tambahan. sudah Iya, tambahan 1% per per jiwa. masing jiwa ya, per Oke. jiwa. Misalnya orang tua 2 berarti tambahannya 2% gitu, tambah mertua lagi berarti 4% gitu. Tapi kelasnya mengikuti kelas si pekerja gitu. Oke, Ya. oke. Ih, wow, keren banget. Terus maksimal berapa? Nambah berapa jiwa? Enggak ada. Kalau yang tambahan Kalau nggak ada, tambahan nggak ada ya. maksimalnya. Serius. Iya, karena kan dia tapi berpremi ya. Kalau yang betul sih. kalau yang tanpa premi tadi cuma yang pasangan Sampai sama 3 maksimal orang anak 3 orang aja. anak. Oke, Iya. tapi ya tetap aja itu bagus. Maksudnya menguntungkan banget dong bagi kita para pekerja, iya enggak sih? Iya, iya. Iya, oke. Sekarang berarti aku bener-bener ini Akademia Jogja, please dengerin aku, bagi kamu bos-bos nih ya, yang punya perusahaan dan punya karyawan, ya daftarin. Iya kan, bener gak sih? Iya, Kayak betul. sangat Daftarin. menguntungkan banget bagi bosnya kan juga iya dong, Iya. karena ya humanis gitu, jadi mensejahterakan karyawannya gitu kan. Iya. Wow, ini bentuk terima kasih ya sekali lagi. Nah, tapi nih misal aku nih karyawan nih ya. Ini misal si pekerja ini udah kedaftar di segmen lain. Misal kayak ya PBI atau Mandiri gitu, atau PBPU Pemda gitu. Nah, apa tetap harus mendaftar melalui perusahaan atau bisa dilanjutin atau gimana gitu? Boleh, silakan. Iya, apabila pekerja tersebut sudah terdaftar dari segmen lainnya, maka tetap menjadi kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan, karena dia sudah sebagai pekerja penerima upah. Oke. Gitu. Jadi tetap wajib didaftarkan Oke. ke dalam melalui pemberi kerjanya tadi ya Mbak Gila ya. Gitu. Tapi misal dia sudah terdaftar jadi kelas 1 nih. Ya nggak sih? Ya, Mandiri kelas 1 Mandiri nih. kelas 1. Terus dia masuk kalau masuk ke karyawan berarti dia ke kelas 2 nih. Bisa. Nah, bisa nggak tetap kelas 1 gitu? Tetap nanti iurannya ada di kelas 2 sesuai dengan Oke. gaji yang diterimakan atau yang dilaporkan kepada kami. Misalnya kelas 2, nanti apabila dia menjalani rawat inap, mengakses layanan kesehatan, nanti dia bisa naik kelas ya. Iya. Bisa naik kelas. Nanti tetap dia bisa Dengan membayar ke selisih. kelas 1-nya. Nah, Tapi nanti ada bayar selisihnya sendiri. Cuma kalau mau pakai yang sesuai haknya, nanti tetap yang di kelas 2 sesuai upahnya dia. Oh, Gitu. tapi gimana kalau rawat inap bisa naik ke kelas 1? Iya. iya. Kalau kayak Mandiri kelas 3 kan dia nggak bisa tuh naik kelas ke kelas 2. atasnya. Iya. Nah, jadi kalau untuk yang segmen perusahaan nih nanti kalau dia haknya dapatnya kelas 2, tapi pengennya kelas 1 nih waktu rawat inap, nanti bisa sih naik kelas di rumah sakit. Cuma nanti ada bayar selisih. Nanti sesuai dari biaya rumah sakitnya. Cuma kalau dia mau pakai yang sesuai hak dia, nanti tetap di kelas 2 nggak ada iur biaya tambahan. Oh, paham. Oke. Iya. Ini balik lagi ke ruangan kamarnya gitu kan. Karena kalau kelas 2 sama kelas 1 itu kamarnya beda gitu kan. Iya, rawat inapnya beda. Tapi ya tetap bayar selisihnya aja juga kan, nggak Iya, full kan? nggak betul. full. Iya, Iya. ampun, baik banget deh, terharu aku. Tapi ini berarti misal si perusahaan udah ngedaftarin semuanya karyawannya gitu misal di awal bulan Juni ini nih. Nah, terus tuh kapan kepesertaan bisa aktif untuk kayak bisa dipakai gitu? Misal 1 Juni kemarin nih dia baru daftarin. Terus bisa dipakainya kapan? Iya, misalnya pemberi kerja melaporkan ke kami mendaftarkannya di Juni. Maka nanti di bulan ini akan diproses terkait dengan pembentukan entitas atau pembuatan entitas badan usahanya. Kemudian dia akan mendaftarkan seluruh karyawannya melalui aplikasi Edabu. Selanjutnya nanti akan aktif atau muncul tagihan di bulan Juli. Jadi nanti terhitung mulai tanggal 1 Juli itu badan usaha sudah mendapatkan tagihan, kemudian melakukan pembayaran. Nah, itu baru kartunya baru aktif atau bisa digunakan. Oke gitu ya. Wow, aku masih amazed sebenarnya sama program ini. Tapi ini program udah berapa lama berarti? Udah lama dong.
Udah 2014. Iya, mulai udah lama banget. Iya, mulai BPJS Kesehatan 2014. Oh, udah lama banget sebenarnya ya. Tapi mungkin ya banyak yang belum tahu juga kalau misalkan badan usaha nih ada khususnya nih ya. Iya. Khususnya untuk ini. Tapi ada yang mau disampaikan lagi kan? Mungkin kayak atau enggak aku pertanyaanku ini. Kalau misalkan untuk karyawan nih berarti kan dapet yang kelas 2. Nah, tapi itu value-nya tuh apa aja yang bisa didapat per bulannya? Mungkin kayak aku tuh sering ngeklaim kacamata gitu-gitu lah. Iya, Boleh silakan. Kalau untuk ini fasilitas tambahan, ini untuk yang kacamata kayak gigi palsu, kayak gitu, alat bantu gerak seperti itu. Kalau untuk kacamata untuk kelas 2 220. Kalau yang untuk kelas 1 330. Kemudian untuk kelas 3-nya 150. Oke. Gitu Mbak Kila, dan itu per 2 tahun sekali. Per 2 tahun sekali ya, Iya. benar. Aku tiap 2 tahun sekali ganti kacamata Ganti tuh. kacamata. Tapi sekarang karena udah mandiri, aku tuh nggak aware gitu loh jadinya. Jadi nggak ganti-ganti. Karena waktu itu kan diurus sama bundaku ya, jadi aku nurut-nurut aja, ikut-ikut dia ke rumah sakit gitu. Tapi sekarang enggak, karena udah sendiri gitu. Terus ada yang mau disampaikan lagi nggak tentang program ini nih? Silahkan Mbak, mungkin ada yang masih kurang atau aku baca pertanyaan dulu kali ya. Boleh kalau ada Ini pertanyaan. ada dari Rizal. Ini sebenarnya aku udah baca tadi kayak nyambung sama yang freelancer tadi sih Mbak. Nah ini dia tuh mau nanya, kalau semisal punya jasa kayak fotografi atau videografi, apa harus dan bisa mendaftarkan kru-krunya untuk mendaftarkan ke BPJS? Gitu, silahkan. Oh baik, untuk penyedia jasa ini tentunya ada izinnya ya. Kalau di kami kan pasti ada legalitasnya, karena syarat tadi adalah nomor induk berusaha. Nah itu apakah ada? Nanti kalau misalnya ada, bisa nanti untuk mendaftarkan pekerja-pekerjanya atau kru-krunya tadi ke dalam program JKN. Oke, yang pasti kalau misalnya kayak gini tuh aku kan juga ada di bidang ini nih Mbak. Jadi tuh kalau ini biasanya kalau ada project aja, dan project itu tuh misalnya harian, nggak bulanan gitu loh. Nah itu tapi berarti kalau misalkan untuk karyawan yang harian gitu nggak bisa nggak sih sebenarnya? Karena harus yang bulanan selalu gajian gitu ya nggak? Yang menerima upah bulanan. Upah bulanan. Iya. Kalau ini kadang-kadang freelancer beda-beda ya. Iya. Kadang-kadang Iya, kalau beda-beda. cuma per panggilan gitu kan. jadi bukan harus karyawan tetap, enggak, cuman yang setiap bulannya selalu menerima upah gitu kan. Ya tapi juga penerima upah ini kadang-kadang kalau freelancer suka naik turun juga kan. Nanti dia kadang-kadang kelas 1, kadang-kadang kelas 2 gitu enggak kan? Nah, jadi kalau untuk yang kayak kadang-kadang kelas 1, kadang kelas 2, nah itu Enggak, itu pertanyaan aneh ya. itu sebetulnya karena porsi yang dilaporkan itu nanti gaji pokok sama tunjangan tetap aja. Oke. Jadi kalau misalnya dia ada tunjangan lain yang sifatnya nggak tetap tuh, misalnya nanti kayak misalnya fotografer tadi mungkin dia ada insentif yang berkaitan dengan maksudnya jam dia. Betul. Atau maksudnya ada penjualan lain, nah itu nanti nggak dimasukin ke komponen pelaporan upah. Jadi nanti ya dia upahnya bisa mungkin di kelas 1 aja, nggak turun-turun lagi, karena maksudnya kalau ada perubahan upah tuh dia kan nggak usah ngubah-ngubah lagi. Nah tapi nanti kalau ada perubahannya di gaji pokoknya atau tunjangan tetapnya, nah itu emang harus dilakukan update. Jadi misalnya sebelumnya dapatnya kelas 2, nah kalau ada pengupdatean upah kan berarti dia bisa dapat kelas 1. Iya, jadi naik jabatan ceritanya gitu ya. Kayak contohnya tunjangan jabatan deh, tunjangannya cepat. Yang kalau yang kayak tunjangan makan, kayak absensi, dipengaruhi kehadiran nggak masuk pengaruhnya. Jadi tiap bulan dia nggak bakal berubah. Iya benar. Jadi inapnya. kayak ibaratnya kalau misalkan dia nih upah dan juga tunjangan makan segala macam itu masih di 3 juta gitu ya. Nah terus di bulan Juni ini dia dapat project 10 juta gitu, yang nggak jadi bulan Juni di kelas 1 enggak. Karena yang dimasukin tetap si 3 jutanya ini gitu. Gaji pokoknya tadi sama tunjangan tetap aja. Oke. Terus ada lagi yang bertanya ini ternyata. Ada dokter gigi ini ternyata yang nanya. Wow. Kalau rawat inap udah ditanggung atau dibayar BPJS, masih bisa minta kopi legalisir tagihan ke rumah sakit nggak ya? Kalau besok udah satu tarif satu kelas, konsep potong gajinya gimana perbandingan karyawan dan perusahaan gitu? Kayaknya ngulang lagi ya ini. Gak apa-apa, mungkin silahkan dijawab. Jadi kalau untuk yang ini mungkin yang kelas standar ya, Chris ya, kelas standar. Jadi kalau kelas standar itu adalah menstandarkan
ruang rawat inapnya. Jadi misalnya jadi bukan menghapus kelas 1, kelas 2. Bukan menjadikan satu kelas. Iya, bukan menjadikan satu kelas atau menghapus kelas 1, kelas 2, kelas 3, tapi menstandarkan kelas. Misalnya, kelas 1 itu harusnya standarnya seperti ini loh. Misalnya ada tempat ada bed berapa kayak gitu. Kemudian kamar mandinya berapa kayak gitu. Jadi tidak menghapus untuk yang kelas perawatan kelas 1, kelas 2, kelas 3 tadi. Jadi untuk iuran juga nggak ada perubahan. Karena yang dijadiin standar itu ya ruang rawat inap. Ruang rawat inapnya. Oke. Nah, terus tadi ini ditanya lagi untuk konsep potong gaji. Iya, legalisir. Legalisir tagihan ke rumah sakit. Ini mungkin karena dia ada reimburse bersama asuransi lain mungkin ya. Karena kan kalau misalnya udah dijaminkan sama BPJS dia nggak perlu ya biaya. Iya. Cuma nanti kalau misalnya emang dia mau mintanya kayak kopi legalisir atau untuk rekam medis lainnya, mungkin nanti bisa ke RS-nya langsung aja. Biasanya emang di RS nanti udah ada sih kayak bagian rekam medisnya itu. Kalau misalnya nanti ada juga form-form untuk asuransi, mungkin ini karena dia ada asuransi lain kali ya. Kalau udah BPJS sih nggak perlu. Iya, nggak perlu lagi. Gitu, Pak Pramudia. Silakan, sudah terjawab ya, semoga ya. Oke, terus ada yang mau disampaikan lagi nggak nih Mbak Novi, Mbak Kiki? Ya mungkin reminder lagi aja sih untuk para bos-bos tadi yang nyebutnya. Betul. Bos-bosnya Akademia Jogja ini yang terutama yang di Sleman, kalau masih belum mendaftarkan perusahaannya nih ke segmen yang badan usaha, bisa yuk kami tunggu di kantor cabang untuk mendaftarkan pekerjanya. Kalaupun udah terdaftar di Sleman, mengingatkan untuk tertib bayar iurannya sih. Betul, tuh Akademia Jogja, karena karyawanmu bisa melihat di aplikasi, betul? Iya, karena kan itu untuk status kepesertaan si pekerjanya juga kan. Maksudnya udah dipotong gaji tapi kok nggak diiurin nih, nggak dibayarin. Ternyata banyak yang seperti itu, Mbak. Ya cuma ngingetin aja. Ngingetin aja, nggak mau menyindir orang. Nggak ada. Nggak ada. Di Sleman orangnya tertib semua ya. Oke, alhamdulillah. Patuh ya. Oke deh, berarti Akademia Jogja yang mungkin potongan gajinya untuk BPJS Kesehatannya belum 1%, tolong dikasih tahu ke bosnya ya. Iya, 1% aja sebetulnya. Iya, soalnya coba kamu hitung-hitung, itu 1% apa berapa puluh persen? Tolong diperhatikan Akademia Jogja ya, slip gajinya diminta ya, bener kan? Oke deh, terima kasih banyak. Iya, satu lagi mungkin kalau misalkan ini ada badan usaha yang mau mendaftarkan, tadi kan udah bisa dibilang bisa lewat telemarketing di WA atau ke email. Boleh mungkin WA-nya berapa nomornya? Boleh. WA dan emailnya. Karena bisa nih Akademia Jogja, nggak perlu langsung datang ke kantor cabangnya ya. Kalau mau datang ngobrol bersama Mbak Novi dan Mbak Kiki ya boleh. Cuman kalau misalkan macet gitu, males macet, nggak apa-apa, di WA aja. Berapa nih nomornya, Mbak? Kalau yang, karena kami kan ada beberapa RO di kami dan itu ada beberapa BU pengampu di kami ya, kami sudah bagikan. Kalau untuk WA saya ada di 082 0823 2693 6567. Oke. Kalau emailnya berarti email pribadi kah atau WA aja lah ya berarti? Iya, WA dulu, nanti kita sampaikan ke emailnya. Iya betul. Nanti kan ngetik email di WA aja lebih gampang betul, gitu ya. Iya. Berarti ditunggu chatnya sama Mbak Novi ya. Boleh. Tolong didaftarkan ya Akademia Jogja karyawan-karyawan Anda. Terima kasih banyak Mbak Novi dan Mbak Kiki. Sama-sama. Sudah main-main di Sama-sama, sini. Kita ngobrol-ngobrol, kita mengingatkan bos-bos ini untuk mendaftarkan perusahaannya gitu ya. Benar. Iya. Terima kasih banyak. Perusahaan dan semua pekerjanya. Betul, karena kita harusnya dipotong 1% doang loh. Iya. menyindir. Oke, terima kasih banyak sudah main-main ke Suaragama FM. Besok-besok kita bakal masih ngobrol-ngobrol lagi ya sama BPJS Kesehatan Sleman ya, Akademia Jogja. Jadi pantengin terus di Suaragama FM. Dan Kila masih nemenin kamu di Sunset Drive sampai nanti jam 7 malam. So, see you. Suaragama